Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin fi kitabi al-manhajis sawi ila qawlihi min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam as-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'id, orang yang beruntung, man wa'idha bi ghairihi, yang mendapatkan nasihat, yang mendapatkan peringatan dengan selainnya. Ada sa'id, ada syaki. Ada orang yang beruntung, ada orang yang celaka. Beruntung dan celaka ini pun ada yang urusan akhirat, ada yang urusannya dunia untuk akhirat. Yang urusan akhirat, orang yang beruntung dan orang yang celaka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak berada di rahim ibunya. Allah memerintahkan malaikat setelah meniupkan nyawa 4 perkara. Bikat birizkihi wa ajalihi wa syakiyun aw sa'id. Diperintahkan untuk mencatat rezekinya, ya, mencatat, menentukan rezekinya dari hidup sampai matinya. Apa yang ia dapat, di mana ia dapat, itu sudah ditentukan oleh Allah untuk setiap manusia ketika ia berada di rahim ibunya. Karena itu orang yang gundah gelisah tentang rezeki itu amat keliru. Karena rezekinya sudah ditentukan di alam ketika ia berada di rahim ibunya. Jadi bukan karena titel, bukan karena usaha, tapi sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditekankan dengan ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang kedua ditentukan ajalihi, masa berlakunya, waktu hidupnya, jam, hari, bulan, atau tahun. Ada yang bahkan menit. Ada yang baru lahir beberapa menit, meninggal. Ada yang lahir beberapa jam, meninggal. Ada yang lahir berapa pekan, meninggal. Beberapa bulan, meninggal. Beberapa tahun, meninggal. Walhasil semua itu adalah ketentuan Allah sejak kita berada di rahim ibu. Nggak mungkin maju, nggak mungkin mundur. Ya, tepat waktu, pas, tidak meleset sama sekali. Ya, sesuai ketentuan. Ya. Likulli ajalin
likulli ajalin apa? Likulli umatin ajal. Ya, setiap manusia ajal memiliki waktu, masa. Ya, masa kehidupan atau masa ia hidup di atas dunia. Artinya apa? Ada waktu akhir, selesai untuknya. Game over. Selesai, the end, habis. Nah, kalau sudah waktunya habis, nggak bisa, maju nggak bisa mundur sesuai. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak maju nggak mundur. Mau diupayakan bagaimanapun nggak akan mungkin bisa. Sekalipun ia memiliki dunia dan seisinya, untuk menambahkan sedikit dari waktunya nggak akan mampu. Dia punya semuanya sudah. Cari dokter yang terpandai, yang terhebat, untuk menambahkan sedetik aja nggak akan mungkin bisa untuk waktunya. Yang ketiga, Sa'id au Syaki. Syakiyun au Sa'id. Yang ketiga dan keempat, mencatat ia menjadi orang yang beruntung. Semoga kita termasuk menjadi orang yang beruntung. Begitu juga keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, dan umat Islam seluruhnya, menjadi orang yang beruntung. Yang keempat, menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Lah ini untuk apa? Kehidupan akhirat. Beruntung dan celaka untuk kehidupan akhiratnya. Tapi ada orang yang beruntung di dunia untuk akhiratnya. Ada orang yang celaka di dunia untuk akhiratnya. Kalau tadi itu dia bisa berarti di hidupnya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Tapi karena ketentuan Allah ia adalah orang yang celaka, di akhir umurnya dia akan berbuat amalan penghuni neraka, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, masuk neraka. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan, kejahatan, tapi dicatat oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Ketentuan Allah dia adalah orang yang selamat. Maka di akhir umurnya ia bertobat, diterima tobatnya oleh Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, surga. Dan itu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainaha wa bainal jannah illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Itu kepastian ketentuan Allah untuk anak. Tapi ada orang yang beruntung di dunia untuk akhiratnya. Ada orang yang celaka di dunia untuk akhiratnya. Lah beruntung di dunia untuk akhiratnya ini diantaranya ini, orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Man wu'idhah biwairih. Dia tersadar, teringat, menjadi orang yang baik atau lebih baik karena orang lain, sebab orang lain. Bukan diomongi, bukan dinasehati, tapi dengan apa? Melihatnya. Melihat hal-hal yang baik dari orang lain menjadi teguran untuknya lalu dikerjakan. Melihat keburukan orang, dilihat itu nggak baik, nggak benar, kurang pas, kurang cocok, membuat ini, membuat itu, hal itu dijauhkan dari dirinya. Kalau ada di dalam dirinya dibersihkan olehnya. Ini orang yang beruntung, bisa mengambil pelajaran dengan apa yang ia lihat.
Ini adalah orang yang cerdas. Sekalipun tidak diomongi, dia bisa mengambil pelajaran. Nah, sebagaimana Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah ditanya, man adabaka? Siapa yang mengajarimu? Siapa yang menasihatimu? Siapa yang mengingatkan kamu? Dijawab, ma adabani ahad. Tidak ada yang menasihati aku. Tidak ada yang mengajari aku. Karena apa? Yang bertanya ini melihat sikapnya Nabi Musa yang begitu bagus, perbuatannya yang begitu bagus, ya, dalam melakukan atau dalam meninggalkan sesuatu. Sehingga orang ini tanya, man adabaka? Siapa yang mendidik kamu? Siapa yang mengajari kamu? Ma adabani ahad. Tidak ada yang mengajari aku. Orang itu kan bingung, nggak ada yang mengajari kok bagus, kok hebat. Katanya Nabi Musa, ra'aitu jahlal jahil fajanabtuhu. Aku melihat kebodohan orang bodoh, kesalahan orang aku hindari. Jadi memerhatikan, melihat, oh ini kurang benar, ini kurang pas, ini nggak baik, ini buruk, ini jahat. Dijauhi, dihindari. Lah kadang kita ada, kita bisa melihat orang baik itu saudara kita ataupun orang lain dalam perbuatan mereka sehari-hari baik, kita ambil. Melihat orang kok istiqomah membaca Al-Quran, kemudian kita menjadikan diri kita istiqomah, bagus. Ada orang yang aktif istiqomah dalam berjamaah, kemudian kita ikuti dia, padahal orangnya nggak ngomongin kita, nggak menasihati, ya, tapi kita kerjakan kebaikan orang, kita lihat, kemudian kita berusaha mengikutinya, menirunya. Keburukan orang kita lihat, berusaha kita menghindari keburukan itu, bukan menghindari orangnya, menghindari keburukan yang dilakukan orang tersebut, kejahatan yang dilakukan orang tersebut kita hindari. Loh, akhirnya apa? Mendidik dia. Dengan apa? Dengan apa yang dia lihat. Dengan apa yang ia lihat mendidik mereka. Karena itu ya, kita sering dengar bagaimana mereka para aulia itu mendidik anak-anaknya, awalnya pertamanya dengan apa? Melihat. Karena kalau mendengar mereka belum ngerti, mereka belum paham. Awalnya mereka mendidik itu dengan melihat. Melihat bagaimana, kenapa ini dan itu, melihat, baru mereka bisa ya, mempelajarinya. Dengan apa? Melihat sebelum mendengar. Kita juga gitu, kita punya mata ini bukan hanya untuk melihat warna atau model bentuk manusia atau bangunan dan lain sebagainya, tapi kita melihat untuk mengambil pelajaran. Sikapnya orang, bagaimana kita lihat, oh seperti ini, oh ini baik, bagus ini, ambil. Oh ini nggak benar, ya, kurang baik, nggak cocok, nggak pas, ya, hindari, jauhi. Ya. Seperti itu orang yang beruntung. Bukan orang beruntung itu yang menasihati orang terus, ya, tapi dia sendiri tidak bisa dinasihati. Yang bisa mencemooh orang terus dari perbuatannya, tapi dia nggak bisa mengambil pelajaran dari perbuatannya orang. Nah ini keliru. Tapi orang yang beruntung di sini yang bisa mengambil pelajaran dari perbuatan orang. Ya. Dalam kebaikan ia ya, melakukannya, dalam keburukan ia menghindarinya. Ini orang yang beruntung. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, As-Sa'id inna minasyi'ri la hikmah. Nabi SAW bersabda, inna minasyi'ri, sesungguhnya ya, dari syair la hikmah, ada hikmah, ada kebaikan. Ya. Dalam syair itu ada kebaikan. Ya, tentunya di sini nggak semua syair. Nah, karena itu di sini minas syi'ri, sebagian syair, nggak semuanya. Ya. Kalau syairnya itu memuji perempuan, ya, mensifati tentang perempuan,
ya nggak ada hikmahnya, malah itu haram, bahkan didengarkan haram. Tapi kalau syairnya tadi itu memuji Allah, memuji Rasulullah, memuji orang-orang yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menjelaskan, menerangkan tentang sifat-sifat buruk yang diajarkan di dalamnya kita untuk menghindar, menjauhi, itu adalah hikmah. Terdapat di dalamnya pelajaran dan obat. Karena itu kalau syair, qasidah itu rata-rata isinya aja memuji Allah, memuji Rasul, dan memuji orang-orang yang mulia. Kalau kita mendengarkan, ya, mendengarkan atau isinya nasihat, ya, yang membuat kita berjalan di jalan yang tepat, berjalan di jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau kita mendengarkan sambil merenungi, sambil memikirkan apa yang kita dengarkan, itu teguran dan nasihat. Tapi kalau kita hanya dengarkan karena suaranya, bukan isinya, ya nggak ada yang berubah. Yang ada lek suaranya enak baru ngrungokno gedek-gedek, lek suaranya ndak enak, apa sih gosida? Walaupun iya, gosida itu agar menarik didengar dari suara yang enak, tapi bukan berarti harus yang enak. Harus yang enak. Sehingga yang perlu itu ketika gosida, karena terdapat isinya adalah sesuatu nasihat atau pujian untuk Rasulullah dan yang lain sebagainya, hal-hal yang baik yang terkandung di dalamnya itu perlu disampaikan dengan yang jelas. Disampaikan dengan yang jelas, bukan disampaikan dengan enggak jelas, apalagi isinya nasihat tapi intinya bukan nasihatnya, intinya musiknya. Nah ini tambah salah, tambah salah. Akhirnya orang tidak mendengarkan nasihat dari apa yang disampaikan, tapi senang dengan musiknya. Senang musiknya, padahal itu adalah nasihat. Jadi syair itu boleh, apalagi kalau isinya adalah memuji Allah, memuji Rasul, memuji orang-orang istimewa atau nasihat. Itu terdapat di dalamnya hikmah yang bisa mengobati kita, yang bisa mengingatkan kita, menyadarkan kita. Karena nasihat itu banyak cara. Ada yang menggunakan dengan syair, ya, ada yang menggunakan dengan ceramah, ada yang menggunakan dengan ini dan itu. Lah itu bentuk mereka, bentuk mereka menunjukkan kecintaannya, ya, kecintaannya kepada Allah, atau menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada orang-orang yang mulia, atau mengajak orang, ya, mengajak orang untuk berada di jalan yang baik. Karena setiap orang itu kan kelihayannya, kepintarannya, kemahirannya berbeda-beda. Ada yang pintar mengajar sehingga dia menggunakan dengan mengajar. Ada yang pintar ceramah, menggunakannya dengan ceramah. Ada yang pintar membuat syair dan lain sebagainya, dia menggunakannya dengan syair dan lain sebagainya, mengajak orang. Nah karena itu inna minasyi'ri la hikmah, ya, terdapat di dalam syair itu hikmah. Tentunya tidak semuanya, tapi hal-hal yang baik, yang positif. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, menjadikan menjadikan kita dari sifat celaka dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.